Trisula muda timnas U16 pincut hati Sintayong. Jaizes masuk radar 2 klub Liga Italia. Sintayong dipastikan gak pilih latih Korea Selatan. Klub baru Nathan Awon dibocorkan jurnalis Belanda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U16 meraih hasil positif di laga kedua grup A Asian Cup U16 2024. Poin penuh didapat tim berjulukan Garuda Muda itu saat menggulingkan timnas Filipina U16. Timnas Indonesia U16 berhasil menghajar Filipina U16 dengan skor telak 3-0. 3 gol kemenangan skuad Garuda Muda tercipta di babak kedua. Masing-masing gol dilesakan oleh Evander Flolarasta pada menit ke-65, serta Bris Muhammad Mirza Firjatullah menit ke-71 dan juga menit ke-90+1. Tambahan 3 poin membuat timnas Indonesia 16 kokoh di puncak klasmen sementara dengan nilai 6 poin. Garuda Muda mengantongi angka sama dengan Laos U16 yang membutuhkan di urutan kedua. Di balik kemenangan tersebut, ada 3 pemain timnas Indonesia 16 yang tampil cukup mencolok. Trisula muda tersebut berpotensi dipromosikan ke timnas senior Indonesia oleh Sintayong di masa depan. Pemain pertama ada Mirza Firjatullah. Ya, Mirza Firjatullah kembali menunjukkan kelasnya. Pemain berusia 15 tahun itu jadi bintang kemenangan timnas Indonesia 16 dengan mencetak 2 gol ke gawang Filipina U16. Dalam pertandingan tersebut, Mirza memulai pertandingan dari bangku cadangan. Pemain bernomor punggung 9 itu baru dimainkan oleh sang pelatih Novarianto pada awal babak kedua atau menit ke-46. Masuknya Mirza Firjatullah membuat lini depan Garuda Muda lebih hidup. Sama seperti laga sebelumnya, pemain Dewa United U16 itu tampil gemilang dan sukses membuat barisan pertahanan lawan kerepotan. Pemain selanjutnya yang tampil cukup menonjol pada pertandingan kali ini adalah Fadly Alberto Henga. Tampil sebagai starter, penyerang yang baru saja genap berusia 16 tahun itu bermain Spartan sepanjang laga. Fadly Alberto Henga bermain penuh 90 menit melawan Filipina U16. Gol kedua Garuda Muda berawal dari umpan manja yang dilepaskannya. Dia memberikan asis untuk gol yang dicetak oleh Mirza Firjatullah pada babak kedua. Visi bermain dan kecepatan dan juga kelincahan penyerang kelahiran Timika Papua itu kerap membuat lini belakang The Young Ascals ketar-ketir. Pemain berikutnya tampil moncer adalah Evander Floresta. Ia juga tak tergantikan pada laga kali ini. Gelandang berusia 16 tahun itu memegang peran penting di lini tengah timnas Indonesia U16. Evander Floresta juga sering memperlihatkan kemampuan melepaskan umpan yang sangat akurat. Ia juga sukses mencetak gol pemecah kebuntuan Garuda Muda kontra Filipina U16. Kabar terbaru datang dari Sintayong. Ya, para supporter timnas Indonesia bisa bernafas lega. Sebab sang pelatih kepala Sintayong dilaporkan batal menjadi kandidat kuat juru taktik baru timnas Korea Selatan. Kabar tersebut ramai diungkapkan oleh sejumlah media asal negeri Ginseng tersebut. Nama-nama media seperti Yonhap News Agency dan juga beberapa media yang lain kompak menyampaikan bahwa pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan yakni KFA saat ini mengerucutkan kandidat pelatih baru Taeguk Warriors julukan Korea Selatan menjadi 2 orang saja. Sebelumnya mereka berambisi untuk menggait pelatih asing. Namun, upaya tersebut nyatanya dirasa tidak mudah sejak kepergian Jurgen Klinsmann Februari 2024 kemarin. Rencananya mereka akan meminang pelatih-pelatih lokal Korea Selatan. Hal ini disadari sejak banyaknya juru taktik asal negeri Ginseng tersebut yang bersinar di sejumlah negara terutama Asia Tenggara. Sebut saja Sintayong bersama dengan timnas Indonesia, Kim Panggon di Malaysia, serta Park Hang-seo dengan sejarah manisnya bersama dengan Vietnam yang kini digantikan oleh Kim Sang-sik. Peluang yang paling masuk akal bagi KFA untuk merekrut di antara pelatih-pelatih tersebut adalah Sintayong. Sebab pria berusia 53 tahun itu diketahui belum teken perpanjangan kontrak di timnas Indonesia yang bakal habis tahun ini. Namun rupanya niat itu tampaknya diurungkan melihat kedekatan Sintayong dengan Indonesia saat ini. Sementara itu pelatih intern timnas Korea Selatan Kim Do-hoon saat ini dirasa cukup baik.
Kim tercatat belum pernah terkalahkan dalam 2 pertandingan yang dihadapinya bersama dengan Taeguk Warriors. Yonhap News baru-baru ini melaporkan bahwa pelatih Kim Do-hun dan juga pelatih Ulsan HD yakni Hong Myung-bo kemungkinan akan menjadi pelatih tim sepak bola nasional berikutnya. Tulis laporan Wiki3. Jairzinho dikabarkan masuk radar 2 klub Serie A. Jairzinho juga dapat pujian dari media Italia. Ya, Jairzinho semakin santai dikabarkan masuk bidikan klub Serie A yakni Torino. Situasi tersebut tidak terlepas dari keberhasilannya membawa Venezia promosi ke Serie A 2024-2025. Jairzinho dianggap sebagai satu di antara aktor penting di balik kemenangan Venezia dengan skor 1-0 atas Cremonese. Dia berpotensi untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarir di Serie A. Kini Torino malah sedang berupaya mendatangkan Jairzinho. Media Italia mengulas kualitas Jairzinho yang dinilai layak bergabung dengan Torino. Ia adalah Toro.it, juga sempat mengulas keberhasilan Jairzinho membawa Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie pada 2021. Kini dia sudah tercatat 2 kali membawa timnya promosi ke kasta teratas. Jairzinho merupakan sosok bek yang menjadikan fleksibilitas sebagai salah satu kelebihannya. Dia bisa bermain di mana saja pada pertahanan. Jika diperlukan, dia juga bisa berperan sebagai gelandang. Tulis media asal Italia tersebut. Kabar lain menyebut Parma juga tertarik mendatangkan Jairzinho. Parma merupakan klub legendaris Italia yang sukses menjuari Serie B 2023-2024 dan ikut promosi ke Serie A 2024-2025. Nama Jairzinho juga pernah dikaitkan dengan Parma, yang mencari bek tengah dengan karakteristik berbeda dan mungkin berpengalaman. Tulis media asal Italia. Di timnas Indonesia, Jairzinho menunjukkan kualitasnya. Dia memiliki determinasi, semangat juang tinggi, serta penampilan lugas, tenang, dan penuh komando di lini belakang timnas Indonesia. Kabar hangat datang dari Nathan Jawon. Ya, baik timnas Indonesia Nathan Jawon sedang didekati oleh tim asal Belanda yakni FC Emmen. Nathan sejauh ini masih memiliki kontrak dengan tim asal Inggris Swansea FC hingga tahun 2026. Dia sempat dipinjamkan kepada Sheffield musim lalu demi mendapatkan menit bermain. Namun di sana dia hanya bermain dalam 4 pertandingan. Kembali mengambil opsi pinjaman bisa jadi langkah yang tepat bagi Nathan Jawon. Masih berusia muda, dia bisa mengambil banyak pelajaran dari tim lain sebelum kembali ke Swansea City. Media asal Inggris yakni Wales Online menjelaskan, FC Emmen dari Belanda tertarik untuk mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. Nathan sendiri dalam tugas membuktikan diri untuk bisa bermain bagi Swansea City di Inggris. Klub asal Belanda, FC Emmen, dikabarkan tertarik dengan pemain Swansea City, yakni Nathan Jawon. Pemain berusia 22 tahun itu telah berjuang untuk membuat tanda di Wales Selatan sejak kedatangan di klub musim panas lalu dan menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di tim Eredivisie Heerenveen, bunyi laporan Wales Online. Dengan modal 4 laga di Belanda tentu jadi tantangan besar bagi Nathan Jawon. Dia harus berjuang keras agar mendapatkan tempat di Swansea City. Namun, ia hanya tampil 4 kali sebagai pemain pengganti di Belanda. Jelas ada pertanyaan besar mengenai apakah ia memiliki masa depan bersama The Swans. Lanjut media tersebut. Rumor Nathan menuju Emmen dikabarkan akan segera terrealisasi. Media asal Belanda yakni Transfermarkt mengabarkan bahwa perpindahan ini tinggal selangkah lagi. Tim yang berada di Liga 2 Belanda dikabarkan berniat untuk segera mendatangkan Nathan ke timnya. Hingga saat ini belum ada informasi lanjutan terkait proses transfer Nathan Jawon. Menurut Transfermarkt, Emmen telah melakukan diskusi mengenai potensi kepindahannya, yang diklaim berjalan ke arah yang benar. Jawon saat ini masih terikat kontrak dengan The Swans hingga musim panas 2026. Tutup media tersebut.